Setelah lawatannya ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Belgia dan Prancis. Apa saja hasil dari lawatan ini? Kita bahas ya. Dalam lawatannya ke Belgia Minggu 13 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menjalin kesepakatan politik dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen terkait perjanjian perdagangan bebas. Adapun rencana perjanjian dagang bebas itu terjalin dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini menjadi terobosan setelah perwakilan kedua belah pihak menempuh negosiasi panjang selama 10 tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kerjasama itu akan membuka peluang kolaborasi ekonomi lainnya yang selama ini terhambat antara Indonesia dan Uni Eropa. Hambatan itu misalnya terdapat dalam regulasi anti-deforestasi, yakni European Union Deforestation Regulation. Adanya kebijakan itu membuat Indonesia kesulitan memasukkan produk-produk Indonesia masuk ke Eropa jika tak lolos aturan deforestasi. Hal senada diutarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Menurut dia, dunia sekarang berada pada masa yang penuh gejolak. Situasi geopolitik yang syarat turbulensi diiringi ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi itulah, negara-negara mesti saling bermitra dan memperkuat hubungannya. Ursula juga menyebut jika Indonesia juga menjadi pasar yang terus tumbuh dengan penduduknya yang lebih dari 287 juta orang. Di kawasan ASEAN, Indonesia pun termasuk negara dengan ekonomi terbesar. Namun saat ini Indonesia baru menjadi mitra dagang dan penerima investasi langsung terbesar kelima Uni Eropa. Adapun Eropa dapat menjadi pasar alternatif yang potensial bagi Indonesia. Pandangan itu berangkat dari nilai impor Eropa yang besarannya mencapai 6,6 triliun dolar AS. Jumlah itu lebih besar dibandingkan nilai impor Amerika Serikat yang hanya sekitar separuhnya atau 3,3 triliun dolar AS. Selain perjanjian perdagangan bebas, Indonesia Uni Eropa juga bekerja sama soal kebijakan visa. Warga negara Indonesia yang mengunjungi wilayah Eropa kedua kalinya bakal memenuhi syarat untuk memperoleh visa Schengen yang bisa digunakan ke sejumlah negara sehingga mempermudah kunjungan, investasi, studi, hingga menjalin relasi. Selanjutnya dalam rangkaian kunjungan ke Eropa, Presiden Prabowo Subianto juga melawat ke Paris, Prancis. Di sana ia menghadiri parade militer Bastille Day 2025 pada Senin 14 Juli 2025 sebagai tamu kehormatan. Setibanya di podium utama, Presiden Prancis Emmanuel Macron tampak menghampiri dan menyapa Presiden Prabowo. Sembari berjabat tangan, kedua pemimpin negara tampak duduk berdampingan dan sesekali berdiskusi selama parade berlangsung. Parade seluruh pasukan militer dimulai dengan aksi udara formasi pesawat terbang Angkatan Udara Prancis yang melintas membelah langit Paris. Selanjutnya disusul oleh barisan pasukan yang dimulai oleh kontingen Satgas Patriot II dari Indonesia sebagai pembuka. Kontingen tersebut terdiri dari 451 personel gabungan TNI dan Taruna TNI Polri yang terbagi dalam pasukan defile berjumlah 262 orang dan 189 personel drum band Taruna. Lagu Nasional Maju Tak Gentar dimainkan oleh drum band Taruna untuk mengiringi derap langkah pasukan kontingen Satgas Patriot II yang berjalan di sepanjang Champs-Élysées. Kehadiran Presiden Prabowo serta partisipasi Indonesia dalam parade militer Bastille Day menunjukkan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Perancis. Sebelumnya, saat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, terdapat 26 perjanjian kerjasama senilai 179 triliun rupiah yang telah disepakati di antara Indonesia dan Perancis. Semoga lawatan Presiden Prabowo ke Eropa yang menghasilkan berbagai kesepakatan akan segera terrealisasi dan berdampak bagi kemajuan ekonomi dan kerjasama antar negara. Kalau sahabat Kompas, apa opininya terkait lawatan Presiden kali ini?